teman-teman, ketemu lagi dengan aku Claudia Elizabeth Siotang. Nah, kemarin kita pernah mempelajari tentang spektrofotometer UV dan IR. Dan video kali ini kita akan mempelajari tentang kimia bahan alam mengenai metabolit sekunder. Nah, sebelum kalian mempelajari dan menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kali ini kita akan mempelajari kimia bahan alam mengenai metabolit sekunder. Dan kali ini kita akan mempelajarinya lewat beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud metabolit primer dan sekunder? Nah, metabolit primer itu merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan seperti glukosa, seperti mungkin karbohidrat yang akan dipakai untuk tumbuhan maupun tubuh kita. Nah, sedangkan metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Lalu bagaimana asal-usul senyawa organik bahan alam berdasarkan metabolit primer dan sekunder? Nah, metabolit primer maupun sekunder dalam tumbuhan dimulai dari adanya metabolisme dari tumbuhan itu sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Kalian pasti pernah mempelajari fotosintesis kan? Fotosintesis sendiri yang menghasilkan energi dan glukosa. Dan glukosa ini merupakan salah satu metabolit primer yang terdapat dalam tumbuhan. Biosintesis metabolit sekunder secara keseluruhan yaitu tumbuhan melalui fotosintesis menghasilkan monosakarida dan sporopy. Monosakarida ini menjadi asam pirufat menjadi asam skimat. Nah, dari asam pirufat kita akan menggunakan asetil koenzim. Untuk metabolit sekunder sendiri, setelah dari fotosintesis menghasilkan glukosa atau monosakarida maupun polisakarida, dan terjadinya lah dari monosakarida menjadi asam pirufat, lalu menjadi asetil koenzim. Lalu ada juga eritros 4P yang menghasilkan asam skimat. Setelah dari asetil koenzim bisa bercabang menjadi asam mevalanat, di mana asam mevalanat ini menghasilkan dimetatil perfosfat dan menjadi terpenoid. Lalu bisa juga asetil koenzim menjadi asam malonat yang akan menjadi poliketida maupun asam lemak-lemak. Nah, dari poliketida ini merupakan senyawa turunan ada flavonoid dan aromatik lainnya. Begitu juga dengan asetil koenzim yang menghasilkan asam amino aromatik maupun asam amino alifatik yang menjadikan itu menjadi alkaloid. Dan begitulah asal-usul metabolit primer maupun sekunder. Senyawa metabolit sekunder apa yang diketahui dan bagaimana cara uji kualitatifnya? Nah, teman-teman, uji kualitatif metabolit sekunder yang biasa dilakukan di step laboratorium yaitu yang pertama, itu uji alkaloid, di mana 2 ml ekstrak sampel ditetesi dengan reagen Dragendorff yang positif alkaloid bila terdapat endapan jingga. Lalu ada pula yang menggunakan reagen Mayer, di mana 2 ml ekstrak sampel ditambahkan dengan 3 tetes asam klorida pekat, baru ditambahkan dengan 5 tetes reagen Mayer yang positif alkaloid bila terbentuk endapan putih. Dan berikut aku kasih contoh reaksi kimianya ya. Lalu yang kedua, uji triterpenoid dan steroid, di mana 1 ml ekstrak sampel ditambahkan dengan asetat anhidrat, ditambahkan juga dengan H2SO4, di mana positif triterpenoid bila terbentuknya warna jingga, ungu, dan kuning keemasan. Namun, jika positif steroid bila terbentuknya warna biru dan hijau. Yang ketiga yaitu uji flavonoid, di mana 2 ml ekstrak sampel dipanaskan, lalu ditambahkan dengan 0,1 gram logam Mg, dan ditambahkan juga 5 tetes HCl pekat. Nah, untuk hasil positif, bila terbentuk warna kuning jingga
sampai merah. Lalu ada juga uji tanin, di mana tanin ini merupakan golongan fenolik, yaitu 2 ml ekstrak sampel dipanaskan kurang lebih 5 menit, lalu ditambahkan beberapa tetes FeCl3 1%. Nah, positif tanin jika terbentuk warna coklat kehijauan atau biru kehitaman. Dan yang terakhir yaitu uji saponin. 1 ml ekstrak sampel ditambah 2 ml aquades dikocok terlebih dahulu 1 menit lalu ditambahkan lagi dengan 2 tetes HCl1. Di mana jika positif saponin yaitu jika busa terbentuk stabil kurang lebih 7 menit. Lalu yang terakhir yaitu uji saponin, di mana 1 ml ekstrak sampel ditambah 2 ml aquades, lalu dikocok selama 1 menit, dan ditambahkan 2 tetes HCl1N. Positif jika busa terbentuk stabil plus minus 7 menit. Bagaimana cara umum untuk mendapatkan senyawa murni dari satu spesies bahan alam? Nah, kalian bisa memilih sampel tanaman apa saja dan bagian mana saja dari tanaman tersebut. Yang pertama itu preparasi sampel. Nah, sampel yang kalian pilih itu dikeringkan. Kalian bisa dengan mengeringkan dengan oven maupun langsung dengan di bawah sinar matahari. Nah, setelah sampel kering, kita giling sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah digiling, kita akan melakukan ekstraksi, di mana merupakan sebuah sampel. Kalian bisa ekstraksi dengan menggunakan ekstraksi apapun, seperti maserasi, perkalasi, maupun sokretasi. Pelarutnya pun kalian bisa memilih. Ada yang menggunakan metanol, etanol, dan yang lainnya. Nah, setelah kita dapat ekstrak dari sampel tersebut, kita vaksinasi. Vaksinasi ini beberapa pemurnian untuk mendapatkan senyawa murni dari salah satu metabolit sekunder yang kita akan dapatkan. Nah, yang biasanya bisa dari vaksinasi etil asetat maupun lainnya. Nah, setelah kita dapat senyawa murni ini, karena kita tidak tahu senyawa metabolit sekunder apa, kita dapat melakukan elusidasi struktur maupun uji pengujiannya. Nah, elusidasi struktur ini menggunakan spektro yang pernah kita bahas yang lalu, seperti UV, IR, dengan tambahan MS maupun NMR. Nah, selain elusidasi struktur, kita juga bisa menguji metabolit sekunder yang kita dapatkan. Yang biasanya ada antioksidan maksudnya, maupun antibakteri dan yang lainnya. Apa perbedaan terhadap isolasi senyawa-senyawa dari mikroba endofit dengan senyawa-senyawa tumbuhan inang? Kita bisa lihat lebih dahulu metode pemisahan dari jamur endofit. Nah, yang pertama yaitu preparasi sampelnya. Nah, sampel di sini tidak dikeringkan maupun digiling, tetapi hanya dibersihkan dengan air destilasi dan dipotong dadu 1x1. Nah, setelah dipotong, kita menanamkannya pada media. Apa fungsi dari penanam pada media ini? Nah, kita menanamkan pada media yaitu berupa PDA yang akan menumbuhkan jamur-jamur yang ada dalam bagian sampel tersebut. Nah, setelah kita dapat mendapatkan jamur, kita akan melakukan pengenceran. Nah, pengenceran ini dilakukan untuk mendapatkan jamur yang begitu banyak. Nah, setelah di pengenceran ini kita lakukan ekstraksi, dan setelah mendapatkan senyawa murninya, kita bisa elusidasi maupun pengujian. Metode tersebut di awal, bahan yang dipakai sama-sama dari organ atau jaringan tanaman.
Lalu ada perlakuan ekstraksi. Hanya saja, pada metode sintesis metabolit sekunder dari jamur endofit, organ atau jaringan tanaman tersebut perlakuannya ditumbuhkan terlebih dahulu jamur, di mana ada proses penanaman pada media. Yang penanaman media ini dimaksudkan untuk menumbuhkan jamur pada organ atau jaringan tersebut, agar jamur tersebut yang akan kita ekstraksi. Dari pemaparan pelajaran tadi, aku akan lebih menjelaskan lagi salah satu metabolit sekunder, yaitu poliketida. Nah, apa yang diketahui tentang poliketida? Poliketida ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling, atau beta-poliketon. Nah, poliketida ini berasal dari kata poli yang berarti banyak, dan ketida yang menunjukkan adanya ketida. Nah, hal ini dikarenakan suatu poliketida ditandai dengan dimilikinya pola berulang suatu ketida dalam rangkaian strukturnya. Adapun pengelompokan poliketida yaitu turunan asetilglucinol, contohnya fluoacetaltenon, lalu ada turunan kromon yaitu 5-hidroksi 2-metilkromon, lalu ada turunan benzokinon yaitu fumigatin, ada juga turunan naftakuinon yaitu plumbagin, lalu ada turunan antrakuinon yaitu endokrosin. Bagaimanakah biosintesis poliketida? Nah, di sini biosintesis poliketida itu yang diawali dari fotosintesis. Kalian tahu fotosintesis itu menghasilkan monosakarida. Nah, monosakarida ini menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat ini juga lalu menghasilkan asam asetat atau asetil koenzim. Nah, setelah jadi asetil koenzim, terjadinya reaksi Claisen, di mana menjadi asetil koenzim. Lalu terjadilah poli B atau ester. Bagaimana cara mengisolasi poliketida? Nah, saya mendapatkan cara isolasi dalam salah satu jurnal, di mana sampelnya adalah kulit batang nyemplung. Nah, preparasi yang dilakukan yaitu dikeringkan di bawah sinar matahari dan lalu digiling. Nah, untuk ekstraksinya sendiri merupakan ekstraksi maserasi selama 24 jam menggunakan metanol. Ekstrak yang didapat difraksinasi menggunakan kromatografi vakum cair, di mana heksan ROAC dengan perbandingan secara gradien. Setelah difraksinasi, lalu ada juga pemurnian menggunakan kromatografi flash, menggunakan N-heksan sebagai eluan. Berikan elusidasi strukturnya secara lengkap. Nah, struktur senyawa ditentukan dengan spektro UV, IR, NMR, dan NMR yang pernah kita pelajari yang lalu yaitu UV dan IR. Nah, UV itu mengetahui adanya gugus kromofor, dan data IR yang menunjukkan adanya serapan OH dari 3448,66 cm. Lalu CDO, CO, lalu ada juga spektra HNMR, lalu ada juga CNMR yang menunjukkan adanya 33 sinyal atom karbon, yang diantaranya sinyal cekatan dan C-ester. Lalu adanya menemukannya sinyal karbon quaterner 2-metil serta 2-metilen daerah alkena. Nah, dari spektrum tersebut kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan turunan dari poliketida. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik dengan pembelajaran kali ini? Semoga kalian tertarik dan menambahkan pengetahuan dalam pembelajaran kali ini ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.